guys, balik lagi dengan saya Anggunada dari kelas Akuntansi 7-1 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, pada kali ini saya akan mereview menganalisis kritis novelty pada penelitian yang akan saya bahas. Nah, penelitian ini yaitu mengenai pengaruh corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance terhadap economic performance. Nah, langsung aja. Yang pertama yaitu apakah yang menjadi motivasi atau isu research GAP atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Nah, untuk motivasi atau isu yaitu perusahaan memerlukan tambahan dana untuk mengembangkan dan memajukan perusahaan guna membuat kinerja ekonomi sebuah perusahaan dapat berjalan dengan lancar secara optimal, karena dengan tambahan dana yang mengalir pada perusahaan tersebut dapat membuat kinerja ekonomi suatu perusahaan tersebut dapat berjalan secara optimal. Selanjutnya yaitu mengenai research GAP. Yang pertama menurut Malvin dan Wijaya 2016 yaitu corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, yang kedua yaitu menurut Alanita dan Sunaria 2014 yaitu IT capabilities berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, yang ketiga menurut Estuningsari et al 2014 yaitu superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Langsung aja ya untuk fenomenanya, yaitu pada tahun 2007 PT SAT Nusa Persada Tbk PTSN berdasarkan data indeks harga saham gabungan IHSG selama 2019 pada 29 April sampai 3 Mei, PTSN masuk dalam kategori top loser karena harga saham perusahaan terkoreksi 32,14% menjadi Rp760 per saham. Nah, setelah sebelumnya sepanjang tahun 2018 harga saham PTSN ini meroket hingga 964% menjadi emiten dengan kenaikan kedua tertinggi di Bursa Efek Indonesia. Nah, lonjakan kerugian itu dipicu oleh mengeleminya beban bunga pinjaman dari yang sebelumnya 0 menjadi 7,9 miliar rupiah. Kritik untuk poin pertama ini yaitu tidak ada kritik untuk poin ini, menulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian dari GAP dan fenomena dengan baik. Selanjutnya untuk poin kedua yaitu jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Nah, yang pertama yaitu menurut Kusuma, Mendra, dan Anggraini 2014 yaitu informasi yang terkandung dalam laporan keuangan digunakan oleh investor untuk memperoleh perkiraan tentang laba dan dividen di masa mendatang dan risiko atas penilaian tersebut. Selanjutnya yang kedua menurut Sunario, Nugroho, dan Irham 2015 yaitu investasi dalam memecahkan masalah sosial menyumbang hampir 75% terhadap kesuksesan bisnis, di mana ketika perusahaan melakukan hal ini maka pada akhirnya membantu perusahaan untuk mencapai daya saing mereka. Nah, yang ketiga ini menurut Kim 2011 yaitu informasi telah menjadi aset utama dari setiap organisasi yang ambisius dan kualitas keputusan manajemen sepenuhnya bergantung pada informasi. Selanjutnya menurut Herwiyanti 2015 yaitu informasi teknologi atau IT memainkan peran dalam sosial dan perubahan ekonomi. Nah, yang kelima yaitu menurut Alanita dan Sunaria 2014 yaitu
tentang perusahaan dengan kemampuan IT yang unggul dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis, mengurangi produk atau biaya layanan melalui akumulasi dan dan penyebaran IT sebelum penurunan ekonomi. Nah, yang keenam menurut Sudarma 2012 yaitu tiap perusahaan akan berupaya untuk meningkatkan kemampuan bersaing untuk menjadi perusahaan yang daya saing unggul di kelas dunia. Nah, yang ketujuh menurut Durat 2017 yaitu hubungan antara keunggulan kompetitif dan kinerja superior. Nah, yang kedelapan menurut Sandra 2016 yaitu tentang kinerja superior maka merupakan sebagai bentuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, yang terakhir yaitu menurut Bill Gates 2017 yaitu competitive advantage adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Nah, kritik untuk poin kedua ini yaitu tidak ada kritik untuk poin ini karena penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dari penelitian ini. Nah, untuk poin ketiga yaitu apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini yaitu hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan perusahaan tambahan modal dan kinerja ekonomi perusahaan serta tingkat harga saham perusahaan dalam meningkatkan kemampuan bersaingnya untuk menjadi perusahaan yang unggul di kelas dunia. Nah, kritik untuk poin ini yaitu peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Nah, novelty tersirat secara implisit di bagian kesimpulan penelitian ini. Nah, selanjutnya untuk poin keempat yaitu apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap potensi economic performance? Nah, yang kedua, apakah IT kapabilitas berpengaruh terhadap potensi economic performance? Nah, yang terakhir atau yang ketiga adalah apakah superior performance berpengaruh terhadap potensi economic performance? Untuk kritik pada poin keempat ini yaitu peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan research question atau perumusan masalah pada penelitian ini. Tetapi walaupun dijelaskan secara implisit saja. Nah, selanjutnya untuk poin kelima yaitu apa tujuan penelitian ini? Yang pertama untuk mengetahui hubungan corporate social responsibility terhadap economic performance. Yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah IT kapabilitas berpengaruh terhadap economic performance. Nah, yang terakhir atau yang ketiga yaitu untuk mengetahui apakah superior performance berpengaruh terhadap economic performance. Nah, kritik pada poin kelima ini yaitu peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah. Nah, untuk poin keenam yaitu apakah kontribusi dari penelitian ini? Nah, kontribusi yang pertama dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan pada CSR, IT kapabilitas, superior performance berpengaruh pada economic performance, serta peran economic performance, CSR, IT kapabilitas, superior performance. Nah, kritik pada poin ke-6 ini yaitu peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara general. Seharusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik lagi dalam penelitian bagi stakeholder terkait hal kualitas pengungkapan pada materi ini. Nah, poin ketujuh yaitu apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Nah, teori yang digunakan pada penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu teori sinyal atau signaling theory, dan yang kedua ada teori legitimasi atau legitimation theory,
Dan yang ketiga ada teori stewardship. Nah, yang pertama ini teori sinyal, yaitu merupakan salah satu teori pilar dalam memahami manajemen keuangan. Teori ini dikembangkan oleh Ross pada tahun 1977. Nah, teori sinyal ini menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, teori sinyal ini merupakan informasi unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis, karena informasi pada akhirnya menyajikan keterangan. Nah, selanjutnya untuk teori legitimasi atau legitimation theory menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat menurut Nasir Kurnia dan Hakri 2013. Nah, legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang tekanan dan norma-norma dan nilai-nilai sosial dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi yang memperhatikan lingkungan menurut Purnamsi 2018. Selanjutnya untuk teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang, di mana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan pemilik modal atau prinsipal. Nah, kritik untuk poin ini yaitu tidak ada kritik. Peneliti sudah cukup jelas menjelaskan grand theory yang ada pada penelitian ini. Nah, selanjutnya yang ke-8, poin ke-8 ini yaitu mengenai jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Nah, dari 3 grand theory yang tadi telah saya sebutkan, yaitu memiliki keterkaitan pada penelitian ini. Yang pertama pada teori sinyal, yaitu teori sinyal dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel economic performance, di mana informasi yang dikeluarkan perusahaan untuk di mana informasi yang dikeluarkan perusahaan untuk mengukur kinerja ekonominya yang dapat menjadi sinyal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor. Nah, pihak investor ini adalah dilihat dari laporan tahunan perusahaan. Nah, selanjutnya untuk teori legitimasi. Nah, legitimasi dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel corporate social responsibility atau CS yang terletak pada tujuan yang sama, yaitu hubungan dua arah antara perusahaan dan masyarakat, di mana teori legitimasi ini perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan semata, namun tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya. Nah, untuk teori stewardship ini, dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel superior dan IT kapabilitas. Nah, untuk steward berpedoman pada pentingnya peran manajer untuk selalu mengutamakan kepentingan jangka panjang kelompok atau organisasi di atas kepentingan pribadinya. Selanjutnya untuk IT kapabilitas dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis, menghasilkan informasi yang lebih akurat dan yang lebih tepat waktu. Nah, kritik untuk poin ke-8 ini tidak ada kritik pada poin ini. Penulis sudah cukup jelas menjelaskan keterkaitan grand theory pada penelitian ini. Nah, untuk poin ke-9 yaitu buatlah gambar kerangka konseptual pada penelitian ini. Nah, kerangka konseptualnya sudah seperti yang tertera pada layar, yaitu corporate social responsibility, IT kapabilitas dan superior performance saling berhubungan atau saling mempengaruhi pada economic performance. Nah, kritik untuk poin ke-9 ini.
Peneliti tidak menjelaskan mana variabel independen, dependen secara implisit dengan tanda yang bisa dipahami. Seharusnya peneliti memberikan tanda variabel independen dengan tanda X1 dan X2, atau variabel dependen dengan tanda Y dan variabel independen dengan tanda Z. Selanjutnya untuk poin ke-10 yaitu apakah hipotesis penelitiannya. Nah, hipotesis pada bagian ini yang pertama H1 yaitu corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, untuk H2 yaitu IT capabilitas berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, kritik untuk poin ke-10 ini, peneliti menjelaskan hipotesis pada peneliti ini secara implisit. Nah, untuk poin ke-11 yaitu jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model dan metode analisis data. Nah, di sini ada rancangan penelitian yaitu analisis jalur. Nah, peneliti tidak menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Selanjutnya untuk definisi operasional variabel dan pengukurannya, peneliti kurang jelas dalam menampilkan indikator terkait kuesioner. Nah, untuk penarikan sampelnya di sini yaitu teknik penarikan sampel menggunakan teknik purposing sampling. Nah, kritiknya yaitu dalam menjelaskan penarikan sampel, peneliti hanya menampilkan secara implisit. Nah, untuk unit analisis yaitu sampel yang didapat yaitu dari 16 perusahaan sampel dengan periode 5 tahun, sehingga jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 80 data observasi. Nah, kritik untuk unit analisis yaitu peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan unit analisis tapi secara implisit. Nah, untuk jenis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder, yaitu data berupa angka yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah dengan menggunakan teknik dokumentasi dengan meneliti berbagai macam dokumen seperti laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan. Nah, untuk kritik pada jenis data yaitu peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis data tapi secara implisit. Juga metode analisis datanya yaitu seperti yang tertera pada layar berikut. Nah, di sini juga ada definisi operasional sesuai dengan layar berikut ini, tabel berikut ini. Nah, selanjutnya untuk poin ke-12 yaitu jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, seperti yang sudah ditampilkan yaitu EP sama dengan C sama dengan CSR dikurang ITC plus SP sama dengan ditambah yang maksudnya IT, seperti sesuai dengan gambar yang telah saya tampilkan. Selanjutnya poin ke-13 yaitu jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dan pembahasannya. Nah, di sini yaitu untuk statistik deskriptif, peneliti tidak menampilkan data penelitian sehingga tidak bisa digambarkan statistik deskriptif dalam penelitian ini. Untuk hasil uji kelayakan modelnya seperti sudah yang tertera pada gambar berikut yaitu ada uji F dan ada uji
coefficient determinasi untuk uji hipotesis, dan ada uji T. Selanjutnya untuk poin ke-14 atau poin terakhir, yaitu apa simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini, yaitu tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh corporate social responsibility, IT capabilitas, dan superior performance terhadap economic performance. Nah, peneliti ini menggunakan 18 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Baiklah, sekian hasil review analisis kritis dan novelty dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.